Selamat pagi rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kita kembali mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit sebagai Allah sang pemberi hukum. Dia bukan hanya sekedar nabi yang besar yang menerima hukum dari surga, tetapi dia adalah Allah yang memberi hukum itu sendiri. Allah memberikan perintah-perintahnya, hukumnya, bukan sebagai prasyarat untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga atau diselamatkan. Tetapi Allah memberikan hukum ini sebagai suatu gaya hidup yang kita sebagai umat yang sudah ditebusnya untuk hidupi. Tuhan Yesus memulai khotbahnya di atas bukit dengan suatu pernyataan yang positif. Berbahagialah. Dia tidak memulainya dengan suatu hukum yang bersifat negatif, yang berupa larangan ataupun ancaman, tetapi dengan suatu janji yang bersifat positif. Berbahagialah, yang kita kenal dengan ucapan bahagia atau beatitudes, bahasa Inggrisnya. Nah, hari ini kita akan memulai dengan ucapan bahagia yang pertama, yaitu dari Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Itu sebabnya hari ini saya memberi judul renungan miskin dalam roh. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita memasuki pemberitaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berfirmanlah, karena kami sudah siap mendengarkan, dan kami mohon Roh Kudus bekerja di dalam kami ya Tuhan, untuk memeteraikan firman yang kami dengar nanti, dan juga ya Tuhan bukan sekedar menjadi orang yang mendengar firman Tuhan lalu melupakannya, tetapi menjadi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tolong kami supaya hidup kami boleh kedapatan setia di hadapan Tuhan dan juga taat, karena kami tahu bahwa satu-satunya jalan kami boleh menerima hidup yang bahagia itulah adalah ketika kami hidup di dalam Tuhan dan hidup menjalankan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu di tengah segala keterbatasan dan kelemahannya ini. Pakai hamba-Mu dengan leluasa sesuai dengan kehendak dan juga kuasa dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, rekan-rekan sekalian, sekali lagi Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, tidak bicara tentang prasyarat masuk kerajaan surga. Tidak bicara tentang prasyarat manusia bagaimana bisa diselamatkan. Di banyak tempat firman Tuhan dan khususnya Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit itu memberikan suatu model gaya hidup yang seharusnya kita ikuti. Dan di dalam ucapan bahagianya ini Tuhan Yesus bukan juga memberikan prasyarat bagaimana kita bisa hidup bahagia. Ya. Tetapi merupakan suatu pernyataan yang positif. Siapakah yang berbahagia? Dan jawaban Tuhan Yesus di ayat ketiga ini adalah yang berbahagia ialah mereka yang miskin di hadapan Allah, atau dalam terjemahan lainnya dikatakan miskin secara rohani, miskin di dalam roh. Dan kalau kita bicara soal isu kemiskinan atau miskin, ini adalah sesuatu hal yang bisa menyebabkan kontroversial atau menyebabkan berbagai macam polemik di dalam masyarakat. Orang berpolemik tentang kemiskinan dalam dunia politik, dalam dunia agama, untuk menjatuhkan satu sama lain. Tetapi di sini Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan, merupakan suatu paradoks atau ironi besar di dalam Alkitab atau di dalam kehidupan beragama pada umumnya. Teman-teman, kita bayangkan kalau kita bertanya kepada orang-orang di sekeliling kita, apakah kamu bahagia? Atau bagaimana kiranya kamu bisa hidup bahagia? Kebanyakan orang akan menjawab, ya saya akan hidup bahagia kalau saya bisa hidup lebih melimpah, baik secara materi ataupun secara spiritual. Saya bisa berbahagia kalau hidup saya tercukupi. Nah, jarang ada orang berkata atau menjawab, saya bisa hidup bahagia kalau saya miskin. Saya akan hidup bahagia kalau saya berkekurangan, papa, merana. Tidak. Ya. Bahkan di sini Tuhan Yesus memakai kata miskin, bukan miskin artinya hidup sederhana atau pas-pasan saja. Tetapi Tuhan Yesus memakai kata miskin, itu miskin yang benar-benar nggak punya apa-apa. Yang lebih besar lagi paradoksnya adalah Tuhan Yesus memakai istilah miskin ini, miskin secara rohani, miskin dalam roh.
Ya. Kenapa? Karena kebanyakan orang beragama, orang yang bersifat rohani, orang yang religius, bukankah kita harusnya hidup lebih beragama, lebih agamawi, lebih rohani, supaya dapat diterima di hadapan Allah? Bukankah kita harus hidup semakin rohani, semakin kaya di dalam roh, supaya kita hidup diterima di hadapan Allah? Tetapi Tuhan Yesus katakan tidak. Yang berbahagialah ialah mereka yang miskin secara rohani, miskin dalam roh. Nah, kalau saudara-saudari pendengar merasa resah mendengar hal ini, saya nggak heran. Kenapa? Karena kalau kita lihat konteks Injil Matius ini, penulis Injil Matius, waktu dia menuliskan Injil tentang Yesus Kristus ini, dia menulis kepada jemaat pada waktu itu yang sebagian besar adalah orang Yahudi. Dan bangsa Yahudi di zaman Tuhan Yesus maupun juga zaman para rasul itu dikenal sebagai bangsa yang sangat religius, sangat rohani. Bahkan sebagian dari mereka itu sangat radikal. Mereka tidak segan-segan memberontak melawan kekaisaran Romawi yang waktu itu menguasai daerah Palestina. Kalau mereka merasa bahwa pemerintah Romawi menekan hidup agama mereka, hidup kerohanian mereka. Nah, justru kepada bangsa, kepada masyarakat yang begitu rohani ini, yang sudah merasa religius ini, Injil, kebenaran firman Tuhan diberitakan oleh para rasul, termasuk juga oleh Matius penulis Injil ini. Itu sebabnya di Injil Matius kita melihat beberapa kali Tuhan Yesus berpolemik, berdiskusi dengan orang-orang Farisi, dengan orang-orang Yahudi, bagaimana bahwa dia datang itu bukan untuk mencari dan menyelamatkan yang sudah benar, tapi dia justru mencari dan menyelamatkan yang belum benar, yang berdosa, yang sakit. Ya, di Matius pasal 9 ayat 12 misalnya Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan kemudian Tuhan Yesus melanjutkan di ayat 13, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Apakah Tuhan Yesus berkata bahwa orang Farisi atau orang Yahudi pada umumnya yang waktu itu udah bersifat religius, sudah bersifat rohani itu nggak perlu juru selamat? Apakah Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang Farisi ini adalah orang-orang sehat, orang-orang yang sudah benar, yang nggak perlu tabib? Jelas bukan itu maksud Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau bahwa orang pendengarnya, umatnya itu sadar bahwa kita adalah orang-orang sakit yang perlu tabib. Kita adalah orang-orang yang berdosa yang perlu juru selamat. Ya. Jadi apakah solusi dari kemiskinan rohani atau kepapaan rohani manusia? Bahkan seperti yang dimiliki oleh orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi zaman dulu, dan yang juga dimiliki oleh orang-orang yang menyebut diri sebagai orang-orang rohani atau agamawi di zaman sekarang. Solusinya adalah dengan menyadari bahwa kita miskin di hadapan Allah, menyadari bahwa kita miskin secara rohani, sakit, papa, dan kita memerlukan Tuhan. Inilah yang dimaksud oleh perkataan pertama Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit. Ya, ini adalah satu topik yang sering dibahas Tuhan Yesus berkali-kali dalam interaksinya dengan orang Yahudi dan orang Farisi di dalam Injil. Dan khususnya Matius, penulis Injil Matius, rasul Tuhan Yesus ini. Karena dia dulunya adalah seorang pemungut cukai. Dia adalah orang yang dikatakan orang berdosa di zaman itu. Pastinya dia sangat tersentuh ketika Tuhan memanggil dia menjadi rasul, menjadi pengikutnya. Apalagi ketika dia menuliskan halaman-halaman Injil Matius ini. Pasti dia menulis dengan sangat tersentuh, dengan mencucurkan air mata, karena dia mengamini benar bahwa Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan mereka yang sakit, menolong mereka yang miskin secara rohani. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari sekalian? Apakah kita juga merasakan kita adalah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang miskin secara rohani? Ya. Ada satu cerita atau perumpamaan yang terkenal dalam Injil dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, yaitu
kisah tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di bait Allah. Dua orang datang ke dalam bait Allah untuk berdoa. Yang seorang itu adalah orang Farisi, yang seorang lagi adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Dia membusungkan dadanya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh dengan kepala tertunduk. Dia nggak berani menengadah ke atas. Bahkan sambil memukul-mukul dada, dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dan Tuhan Yesus menyimpulkan, siapakah yang pulang ke rumahnya dan menerima pengampunan? Yang jelas adalah pemungut cukai itu. Kenapa? Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara sekalian, apakah implikasinya sebagai orang yang miskin di dalam roh, miskin di hadapan Allah? Orang yang miskin di hadapan Allah, dia menyadari kemiskinan diri, kepapaan diri di hadapan Tuhan, bahwa kita sepenuhnya bergantung kepada anugerah dan belas kasihan Tuhan, dan kita sepenuhnya bergantung kepada pengampunan dan penerimaan Tuhan semata-mata, bukan penerimaan orang lain, bukan juga pujian dari orang lain. Bahkan kebaikan diri sendiri itu tidak ada harganya seperti kain yang najis di hadapan Tuhan. Ketika kita sadar demikian, maka kita datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk, yang hancur karena keberdosaan kita. Kita nggak ada kelayakan untuk menengadah, untuk membusungkan dada dan berkata bahwa saya cukup baik, I am good enough. Tidak ada alasan untuk berkata demikian. Dan ketika kita datang dengan hati yang hancur, Tuhan yang melihat hati kita yang tulus, yang hancur itu, Dia tidak membuangnya. Tetapi Allah justru menjamah dan mentransformasi hidup kita. Dengan demikian, maka kita bisa hidup berbahagia di dalam Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukitnya. Nah, bagaimana kita orang yang miskin di hadapan Allah ini dapat hidup bahagia? Saya rasa ada 3 poin penting yang kita perlu ingat-ingat. Pentingnya dan bagaimana kita hidup sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Pertama, kita berusaha hidup mengerjakan yang baik, bukan lagi supaya dilihat atau diterima orang lain. Bukan juga supaya bahkan diterima oleh Tuhan. Kenapa? Karena Allah yang terlebih dahulu menerima kita, orang yang berdosa, yang ditebus di dalam Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata bahwa barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Barang siapa yang ditebus dalam Kristus adalah ciptaan baru. Kita sudah diterima di dalam Kristus, maka segala usaha hidup benar di hadapan Allah itu adalah sekedar ucapan syukur, sekedar gaya hidup sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan yang kedua, saudara-saudari sekalian, kadang-kadang orang yang beragama atau orang rohani itu hidup penuh dengan beban. Beban apa? Beban bagaimana hidupnya ini bisa lebih rohani, lebih religius. Ya, menurut saya ini adalah beban yang sia-sia, beban yang percuma, tidak ada gunanya. Seperti janji Kristus ketika Dia melihat orang-orang Yahudi yang dibebani oleh beban-beban religius yang begitu berat. Dia berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus berkata, mari datang kepadaku. Untuk apa kamu memikul beban yang begitu berat, bahkan beban rohani, beban religius yang begitu berat? Itu tidak bisa menyelamatkan kita. Itu tidak bisa memberikan kelegaan, kelepasan bagi hidup kita.
Satu-satu yang bisa memberikan kelegaan, kelepasan itu hanyalah Tuhan Yesus. Hanyalah Allah dalam anugerahnya dalam Yesus Kristus bisa menolong kita, menebus kita keluar dari beban dosa, beban dunia ini. Nah, poin ketiga yang saya bagikan, bagaimana orang yang miskin di dalam rohaninya itu hidup di hadapan Allah, itu adalah dengan bersukacita. Kenapa? Karena dosanya sudah diampuni, karena bebannya sudah diangkat oleh Kristus. Maka kita tidak ada alasan untuk terus-menerus mengasihani diri, tetapi kita hanya bisa bersyukur dan bersukacita di hadapan Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata apa? Yang berbahagia ialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, maka tinggal satu pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Apakah kita merasa kita miskin secara rohani, miskin di hadapan Allah, ataukah kita merasa kaya, sudah cukup kaya secara rohani? Mari kita jawab pertanyaan ini baik-baik, masing-masing kita di hadapan Tuhan. Anda tidak perlu menjawab saya, tapi Anda perlu menjawab Tuhan yang memanggil Anda. Tuhan memberkati.